Bapak, Ibu, dan saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya mewakili Gereja Baptis Indonesia Ngeplak Simongan mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Adi Wibowo dan juga saudara Nehemia yang pagi hari ini telah bersama-sama melayani pekerjaan Tuhan dalam penyampaian firman Tuhan maupun di dalam kesaksian. Sungguh kami bersyukur, ini menguatkan, ini menolong kami semua, dan biarlah pelayanan yang dilakukan Tuhan sendiri akan memberkati semuanya. Kami juga bersyukur bisa mengambil bagian bersama-sama dengan STPI pagi hari ini dalam rangka Hari STPI. Kiranya STPI akan semakin maju, STPI akan semakin bangkit, dan STPI akan semakin dapat memperkuat kebersamaan kehidupan, mencetak hamba-hamba Tuhan yang tangguh, yang berkenan kepada Tuhan, yang dapat membawa perubahan-perubahan besar atas kemajuan bagi pekerjaan Tuhan melalui umat baptis yang ada di Indonesia ini. Terima kasih sekali lagi, kiranya berkat Tuhan senantiasa tercurah atas STPI. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur pagi hari ini atas semuanya. Salam, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Shalom. Selamat pagi dan selamat berbakti seluruh jemaat Gereja Baptis Indonesia Ngeplak Simongan yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, saat ini kita masih diberi kesehatan sehingga kita dapat beribadah bersama-sama meskipun melalui online. Jangan biarkan pandemi ini membuat kerajinan kita penuh, tetapi biarlah roh kita terus menyala-nyala di dalam Tuhan. Mari kita berikan penyembahan, berikan pujian bagi Tuhan lebih lagi dan lebih lagi. Mari kita akan bersama-sama mengawali ibadah kita pada pagi hari ini. Panggilan berbakti kita diambil dari kitab Yohanes 4 ayat 24. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Mari kita sembah Tuhan, mari kita puji Tuhan. Kita siapkan hati kita, beri yang terbaik bagi Tuhan. Thank
Tuhan sendiri yang akan campur tangan. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, puji syukur kami naikkan kehadiran-Mu Tuhan atas semua kebaikan yang Tuhan berikan bagi kami. Kami bersyukur Tuhan, hari ini kami diberikan kesehatan sehingga kami masih bisa bersama-sama beribadah. Kami masih bisa bersama-sama menikmati firman Tuhan. Kiranya Tuhan urapi dengan kuasa Kudus-Mu, agar apa yang disampaikan pada pagi hari ini sungguh-sungguh dapat kami pahami dan kami lakukan. Kami menyerahkan Pendeta Adi Wibowo yang akan menyampaikan firman. Kiranya Tuhan sendiri yang beri hikmat, Tuhan sendiri yang urapi dengan kuasa-Mu, sehingga apa yang beliau sampaikan sungguh-sungguh dapat kami pahami. Kami menyerahkan Tuhan acara dari awal, pertengahan hingga akhir hanya dalam tangan kuasa Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mau serahkan doa kami. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, seluruh jemaat Gereja Baptis Indonesia Ngemplak Simongan.
mengucap syukur saat ini saya diberi kesempatan untuk menyaksikan panggilan saya untuk menjadi hamba Tuhan sepenuh waktu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nehemia Abdiel Karismawan. Saya mahasiswa STBI, Prodi S1 Teologi, masuk tahun 2018. Sini saya akan menyampaikan bagaimana saya mengalami panggilan Tuhan itu. Nah, Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, dalam kehidupan kita, mungkin kita pernah atau bahkan seringkali kita berpikir apa yang pernah kita lakukan ketika kita masih kecil di masa lalu kita mungkin tidak mempengaruhi kehidupan kita di masa depan atau masa saat ini. Bapak sering kasih dalam Tuhan, singkat cerita, menjadi seorang hamba Tuhan, menjadi seorang pendeta, menjadi seorang gembala sidang bukanlah menjadi cita-cita saya. Bahkan tidak pernah sekalipun saya berpikir untuk menjadi hamba Tuhan di dalam kehidupan saya, menjadi pendeta. Tapi Bapak Ibu sering kasih dalam Tuhan, ternyata Tuhan berkata lain, Tuhan berkehendak lain. Bapak Ibu sering kasih dalam Tuhan, ketika saya menjalani kehidupan pendidikan saya, ketika saya SMA, di salah satu SMK Teknik Kimia di Semarang, di Sriwijaya. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika saya lulus, Bapak saya menawarkan kepada saya, apakah saya mau menjadi hamba Tuhan sepenuh waktu? Bahkan Bapak saya sudah mengambilkan formulir dari STBI untuk saya ketika itu. Dengan sangat jelas, dengan sangat tegas, saya menolak apa yang ditawarkan oleh Bapak saya saat itu. Kemudian saya berkata, saya mau bekerja. Saya sudah diterima Bapak Ibu Saudara karena SMK yang saya pendidikan di sana itu bekerja sama dengan beberapa perusahaan sehingga setiap tahun mengadakan rekrutmen. Jadi saya sudah mengikuti rekrutmen dan saya diterima di salah satu perusahaan di luar Jawa. Nah, saat itu Bapak saya berkata, tidak usah, kamu sekolah dulu saja, lanjut pendidikan. Jadi saya melanjutkan di D3, masih satu yayasan dengan SMK saya, sehingga saya melanjutkan teknik kimia D3 diploma. Dan puji Tuhan, Tuhan memberikan kelancaran, saya diperbolehkan selesai sekitar 2,5 tahun lah, lebih sedikit, untuk pendidikan saya diploma 3. Jadi saya sudah selesai, kemudian saya melamar di satu perusahaan dan saya diterima. Ketika itu mau bekerja, Bapak pun menawarkan kembali kepada saya, apakah mau lanjut ke STBI, dan saya kembali dengan tegas mengatakan saya tidak mau. Saya mau bekerja, saya mau mempersiapkan diri untuk melanjutkan studi saya di teknik kimia, melanjutkan S1. Kemudian singkat cerita saya bekerja Bapak Ibu Saudara, dan di pekerjaan itu saya merasakan berkat Tuhan yang sangat luar biasa dalam kehidupan saya. Ketika saya mengandalkan Tuhan, ketika saya mendahulukan Tuhan. Di dalam interview saya, ketika wawancara dengan manajer, juga plan manajer di sana, saya seharusnya bekerja 5 hari, kemudian manajer saya bertanya kepada saya, kalau hari Minggu saya diminta untuk lembur bekerja, apakah saya bisa? Saya berkata, saya pasti akan mendahulukan ibadah saya, Pak, akan mendahulukan Tuhan saya. Jadi kalaupun saya lembur, setelah saya ke gereja, baru saya bisa lembur. Dan ternyata dengan jawaban seperti itu, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, di hari yang sama juga, setelah saya menjawab itu, kemudian wawancara dengan plan manager, ternyata saya tanda tangan kontrak. Jadi saya diterima di perusahaan tersebut dan saya dikontrak hanya 3 bulan, Bapak Ibu Saudara. Saya satu-satunya staf quality control saat itu yang merasakan kontrak hanya 3 bulan. Jadi setelah 3 bulan kontrak saya selesai, dan saya dinilai, ternyata saya disodori menjadi karyawan tetap. Di Tuhan sangat baik dalam hidup saya. Sehingga saya merasakan kehidupan yang mungkin saya rasa cukup nyaman. Saya bisa cari uang, saya bisa menikmati hasil jerih payah saya dalam kehidupan saya. Singkat cerita, Bapak Ibu Saudara, saya bekerja sekitar 5 tahun, 5,5 tahun. Sekitar tahun 2016, saya merasakan panggilan Tuhan dalam kehidupan saya. Di Salatiga saya ikut ibadah di Gereja Baptis Indonesia Salatiga, yang ketika itu dilayani oleh Pendeta Yohanes. Di beberapa khotbah yang beliau sampaikan ketika saya ikut ibadah di hari Minggu, di situ mengingatkan juga kepada saya kembali bagaimana saya harus melanjutkan apa yang Tuhan Yesus sudah mulai ketika dia masih di dunia melayani. Begitu juga saya meneruskan apa yang sudah dilakukan oleh para rasul,
juga dilakukan oleh para hamba Tuhan sebelum saya. Kemudian saya bertanya kepada salah satu hamba Tuhan, apakah saya harus segera ke STBI menjadi seorang hamba Tuhan? Ternyata beliau menyampaikan tidak, jangan langsung, doakan dulu, bergumul dulu apa itu benar panggilan Tuhan atau bukan. Singkat cerita, tahun 2017 adalah titik balik saya untuk mengambil atau memenuhi panggilan Tuhan itu dalam kehidupan saya. Ketika saya menyampaikan kepada kedua orang tua saya, mereka mendukung. Tapi ibu saya berkata, selesaikan dulu S1 Teknik Kimiamu, karena saat itu saya sedang melanjutkan studi S1 Teknik Kimia dan tinggal skripsi, Bapak Ibu Saudara. Kemudian ibu saya berkata seperti itu, nanti di STBI tinggal lanjut ke S2-nya. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, kemudian saya juga berkonsultasi kepada beberapa hamba Tuhan. Ya silakan, kalau memang kamu benar-benar merasakan itu panggilan Tuhan, lakukanlah. Saya sudah mantap, dan akhirnya saya berdoa kepada Tuhan. Ternyata ada perasaan di dalam diri saya, ketika saya mau menjadi seorang hamba Tuhan, ya saya harus merendahkan diri saya. Jadi dengan sangat berat saya berkata kepada ibu saya, Bu, saya mau jadi hamba Tuhan sepenuh waktu. Gelar saya sebelumnya tidak akan terpakai, dan S1 saya tinggalkan. Yang tinggal skripsi saya tinggalkan, dan saya memulai kembali dari nol menjadi mahasiswa di STBI, diperlengkapi sedemikian rupa. Tuhan siapkan sampai hari ini, Tuhan masih perlengkapi, masih Tuhan bentuk di STBI. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ketika saya mengambil keputusan itu bukan menjadi satu hal yang mudah. Tahun 2017 juga ada banyak hal yang membuat saya mungkin akan meninggalkan panggilan saya itu, akan membuat saya kembali ke kehidupan saya yang lama. Tapi Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, dari hal-hal tersebut saya belajar, terutama dari ayah saya. Ketika tahun 2017 awal ayah saya mengalami kecelakaan sehingga tangannya patah, dan ternyata yang menabrak pun tidak tanggung jawab, ayah saya tetap penuh dengan iman. Dia berkata, kalau kita sudah melayani Tuhan, kita sudah menjadi anak Tuhan, Tuhan pasti cukupkan semua yang kita butuhkan. Biaya operasi yang tidak murah, rumah sakit yang tidak murah, sekitar 20 juta kami perlu siapkan untuk menyembuhkan Bapak, untuk mengoperasi Bapak saat itu. Bukan satu hal yang mudah bagi kami. Tetapi ketika Bapak berkata seperti itu dan terjadilah seperti itu, segalanya Tuhan siapkan, Tuhan sudah cukupkan bagi kami semua. Hingga akhirnya Bapak bisa sembuh, bisa kembali melayani. Dan tahun 2018 saya masuk STBI, memutuskan untuk mengambil formulir dan mendaftar. Saya keluar dari pekerjaan saya tinggalkan, dan saya menjadi mahasiswa di STBI, diperlengkapi oleh Tuhan di sana. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, di situ saya belajar. Ternyata panggilan saya ini bukan sekedar panggilan, Bapak Ibu Saudara. Beberapa waktu lalu ternyata saya teringat satu hal dalam kehidupan saya. Ternyata dulu ada satu hal yang mungkin saya tidak pernah pikirkan itu akan menjadi satu hal yang sangat berpengaruh juga dalam hidup saya saat ini. Saat itu saya masih kecil, pertama kali kami kembali ke tempat pelayanan kami saat ini di Demak, di Pamongan, sekitar tahun 2000. Ketika itu adik saya sedang sakit, dirawat di puskesmas, sakit DBD, dan saya sudah beberapa hari adik saya belum mengalami perubahan, kesehatannya masih panas dan lain sebagainya. Hingga pada satu ketika saya sendirian di rumah, saya datang kepada Tuhan berdoa, berkata seperti ini, Bapak Ibu. Saya berkata kepada Tuhan, Tuhan, kalau Engkau mau menyembuhkan adik saya akan menjadi hamba-Mu sepenuh waktu. Bapak Ibu sering kasih dalam Tuhan. Ternyata menjadi seorang hamba Tuhan sepenuh waktu yang saya lakukan saat ini ketika saya diperlengkapi di STBI adalah janji saya kepada Tuhan. Waktu kecil mungkin saya tidak pernah berpikir yang saya katakan, yang saya ucapkan ketika saya berdoa kepada Tuhan.
Tetapi ternyata Tuhan mendengar adik saya sembuh, dan saya seharusnya menepati janji saya. Tetapi saya beberapa kali menolak, saya bahkan lari dari panggilan Tuhan. Akhirnya Tuhan ingatkan saya, Tuhan bentuk saya sedemikian rupa sebelum saya masuk STB. Jadi Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, ketika saat ini Bapak Ibu saudara memiliki hati untuk melayani Tuhan sepenuh waktu, punya hati untuk diperlengkapi oleh Tuhan di STBI, mari datang ke STBI. Jangan tolak panggilan Tuhan, jangan lari dari panggilan Tuhan. Doakan itu, lakukan, dan Tuhan akan mencukupkan segala sesuatu yang engkau butuhkan. Mari, jika engkau punya panggilan, datang ke STBI. STBI akan siap memperlengkapi Bapak Ibu Saudara sekalian yang punya kerinduan untuk melayani Tuhan sepenuh waktu. Amin. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga memberkati. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari bersama-sama pagi hari ini kita akan berdoa sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Adi Wibowo. Mari bersama-sama kita akan berdoa. Bapa yang di surga, kami datang kepada Tuhan saat pagi hari ini. Sungguh kami bersyukur atas segala kebaikan yang Tuhan boleh berikan di dalam kehidupan kami semua. Saat pagi ini Tuhan, dalam rangka hari STBI, pelayanan firman yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Pendeta Adi Wibowo, Tuhan mengurapi, Tuhan kuasai sepenuhnya hamba-Mu. Setiap firman yang disampaikan kiranya penuh dengan urapan kuasa yang dari Roh Kudus Tuhan. Kiranya dapat memberkati kehidupan jemaat Tuhan yang ada di Gereja Baptis Indonesia Lembah Simongan Tuhan. Siapkan kami semua Tuhan. Kami rindu kebenaran firman ini boleh menolong dan menguatkan kami semua. Pakai sepenuhnya hamba-Mu Pendeta Adi Wibowo, supaya kuat kuasa-Mu, hikmat-Mu yang dari Roh Kudus Tuhan, yang akan menolong dan memampukan, sehingga setiap firman yang keluar dari mulut lidah hamba-Mu adalah kebenaran yang dari Engkau saja. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami menyerahkan sepenuhnya pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini hanya ke dalam tangan kuasa-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi, sidang jemaat Gereja Baptis Indonesia Memplak Simongan yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya hari ini? Semuanya sehat, semuanya aman ya, dalam penyertaan kuasa kasih Tuhan dan juga perlindungan yang sempurna. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan dari sidang jemaat Gereja Baptis Indonesia Memplak Simongan. Senang sekali saya Adi Wibowo bisa bersama-sama melayani pekerjaan Tuhan melalui ibadah pada pagi hari ini, hari Minggu tanggal 1 Agustus 2021. Terima kasih sekali lagi untuk kesempatan yang diberikan buat kami, mahasiswa, staf, dosen Sekolah Teologi Baptis Indonesia atau Seminari Baptis Indonesia dalam rangka hari ulang tahun STBI yang tercinta. Dan saudara sekalian dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tanpa disadari seminari kita tahun ini sudah menginjak usia yang ke-67. Didirikan tahun 54 dan merupakan hal yang luar biasa. Pada saat kita di usia 67 tahun sudah matang, sudah dewasa, sudah menghasilkan banyak lulusan hamba-hamba Tuhan, dan banyak juga yang pastinya menjadi berkat bagi pertumbuhan gereja-gereja yang ada di Indonesia, khusus yang ada di Semarang ini. Sekali lagi saya ingin menyampaikan ucapan syukur kepada jemaat sekalian yang kasih Tuhan Yesus Kristus. Baik, kita akan masuk ke dalam khotbah pada pagi hari ini. Tema yang kita sepakati dari STBI, berlari menuju panggilan surgawi. Berlari menuju panggilan surgawi diambil dari Filipi 3 ayat 13 dan 14. Hanya 2 ayat saja. Jadi saudara sekalian bisa buka Alkitabnya. Filipi 3 ayat 13 dan 14. Saya akan bacakan ayat yang ke-14. Saya akan bahas ayat yang ke-14 dulu.
dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Yesus Kristus. Saudara sekalian, di saat ini belakangan kita perhatikan, kalau saudara sekalian baca informasi di media online ataupun di televisi, di Tokyo sedang ada olimpiade yang seharusnya berjalan tahun lalu, tapi karena pandemi yang berjalan di awal tahun lalu akhirnya harus mundur di tahun ini. Dan sesungguhnya ini pro kontra juga, olimpiade ini mau dilaksanakan atau tidak, tapi tidak ada pilihan mungkin buat komite olimpiade untuk tetap melangsungkan olimpiade ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, semua negara tetap mengirimkan utusannya. Satu hal yang mereka ingin raih adalah medali yang paling mendapatkan penghargaan tertinggi adalah medali emas. Berikutnya ada medali perak, berikutnya ada perunggu. Saudara sekalian tahu posisi yang sekarang klasemennya siapa yang paling banyak? Saya baca terakhir sih informasinya Jepang ya sebagai tuan rumah, berturut-turut kemudian Amerika, kemudian China, kita ada di urutan kesekian lah. Tapi yang pasti kita sudah punya berhasil ada 1 perak dan 2 perunggu. Berharap kita punya andalan kita yaitu tim bulu tangkis ya bisa mendapatkan medali emas. Berikutnya saya mau bahas ada berlari menuju panggilan surgawi. Kalau tadi yang saya sampaikan itu untuk mendapatkan sesuatu yang dunia siapkan. Untuk mendapatkan sesuatu yang dunia siapkan aja itu kita perlu meraihnya dengan sungguh-sungguh, kemudian bertanding di tempat yang benar, mengikuti aturan yang benar, kemudian harus bersaing berkompetisi dengan orang-orang dari banyak negara. Jadi saudara sekalian dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, itu saja kita bersungguh-sungguh dalam menyiapkannya dengan baik. Kita akan membahas ini yang lebih dalam lagi, sesuatu yang tidak hanya fana, sesuatu yang tidak hanya sementara, tapi yang sifatnya kekal. Berlari menuju panggilan surgawi. Kalau saudara sekalian perhatikan, berlari itu tidak hanya berlari ternyata. Jadi kalau di ayat 14 dikatakan berlari-lari, continually, terus-menerus berusaha dengan sungguh-sungguh berlari-lari kepada tujuan. Jadi saudara sekalian, berlari-lari itu bukan hanya berlari dalam apa ya? Kalau kita sekarang kan dianjurkan di masa pandemi ini, walaupun ada pembatasan di sana sini, itu tetap kita harus ada aktivitas fisik. Jadi istilahnya kalau beberapa pakar kesehatan menyarankan kita untuk olahraga kecil di rumah, di halaman rumah, mungkin yang punya halaman luas bisa main badminton atau lari-lari kecil, berjemur atau segala macam. Ya, atau jogging dengan tetap menggunakan protokol kesehatan. Ya, jadi saudara sekalian bukan berlari yang seperti itu. Ya, berlari yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus di sini dalam surat kepada jemaat di Filipi, berlari-lari kepada tujuan, sama seperti pada saat kita ada di pertandingan, ada di kompetisi. Lah kalau kita larinya santai, dia nggak akan bisa mencapai garis finish nomor 1. Ya, boro-boro nomor 1, nomor 2, 3 pun mungkin enggak kan. Ya, kenapa? Karena lari yang dimaksud di sini bukan lari santai, tapi lari dengan cepat, dengan tangkas, dengan sigap untuk bisa meraih medali penghargaan yang terbaik dalam kehidupan kita menuju panggilan surgawi. Jadi saudara sekalian, kalau di dunia ini saja kita bisa berusaha dengan semua tenaga untuk meraih itu, apalagi dalam Tuhan. Dan ini yang diharapkan pada saat banyak generasi muda yang dikirim oleh gereja, diutus oleh gereja untuk diperlengkapi di STBI. Mungkin ya semangatnya masih biasa-biasa aja, mungkin pandangannya tentang pelayanan masih biasa-biasa aja, mungkin panggilannya juga masih biasa-biasa aja. Tapi harapannya begitu saudara sekalian dikirim, diutus oleh gereja masuk ke kampus STBI Seminari Teologi Baptis kita yang tercinta di Semarang, disitulah kita akan, anak-anak kita ini, generasi muda ini akan ditempa sedemikian rupa. Ya, harapannya bisa menjangkau, meraih penghargaan yang Tuhan siapkan. Jadi sesungguhnya apa sih yang kita kejar pada saat kita melayani pekerjaan Tuhan?
Ya kenapa kita mesti bersungguh-sungguh dalam berlari-lari dengan sekuat tenaga? Kenapa mesti kita sekuat tenaga? Kenapa kita mesti penuh dengan kesungguhan, dengan sepenuh hati? Ya karena untuk meraih sesuatu yang kekal, bukan meraih sesuatu yang fana, seperti yang disediakan oleh dunia ini. Nah, bagian berikutnya adalah kita berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah surgawi, bukan hadiah duniawi. Ya, sebagaimana saudara sekalian ketahui, di beberapa waktu lalu sebelum pandemi kita ada jadi tuan rumah Asian Games ya, dan bersyukur kita peringkat 4 kalau saya nggak salah. Yang hebatnya lagi pemerintahan kita, semua yang dapat medali khususnya emas itu kalau saya nggak salah dapat 1,5 miliar. Itu mereka nggak kebayang sebelumnya. Dapat bonus dari pemerintah 1,5 miliar, udah gitu nggak lama bonusnya turun. Besok ditutup Asian Games-nya, malam ini langsung ditransfer. Ya, nggak dibikin sulit oleh pemerintahan kita sebagai bentuk penghargaan kepada anak-anak putra-putra bangsa Indonesia, mengharumkan bangsa Indonesia di levelnya Asia. Saya nggak tahu untuk yang Olimpiade ini ya bagaimana penghargaannya, tapi saya yakin pemerintah akan siapkan juga penghargaannya. Dan tidak itu aja, saya bilang ini luar biasanya pemerintahan kita yang sekarang. Jadi pada saat kemarin selesai Asian Games yang normal, kemudian kan ada yang khusus disable yang dalam tanda kutip punya kebutuhan khusus, itu juga ada acara perlombaan kompetisi olahraganya di Asian Games. Sama, ya bonusnya dari pemerintah sama, nilainya sama, jadi nggak ada perbedaan. Yang ada bagaimana pemerintah menghargai, bagaimana memberikan penghargaan yang luar biasa untuk kerja keras anak-anak bangsa ini yang sudah memberikan prestasi luar biasa. Jadi saudara sekalian, betapa mereka bahagianya luar biasa. Dapat bonus plus dapat penghargaan yang langsung diterima, nggak nunggu lama. Jadi saudara sekalian, bagaimana manusia bisa menghargai, apalagi Tuhan. Jadi kalau di sini disampaikan berlari kepada tujuan untuk meroleh hadiah surgawi. Ya mungkin kalau dihitung 1,5 miliar kemarin udah berkurang banyak untuk beli ini, beli itu mungkin ya. Tapi yang pasti di dalam Tuhan, hadiah surgawi itu sifatnya kekal, gak sementara. Dan itu kualitasnya pure, murni, perfect, sempurna. Jadi kalau yang suka belanja online ini kadang-kadang suka ada tulisan barang itu bukan original. Gak ditulis bukan original tapi kualitasnya KW 1 ataupun KW premium. Kalau yang original biasanya harganya lebih mahal. Jadi yang mirip 98% hampir menyamai dengan asli, yaitu tak istilahnya premium atau KW segala macam. Tapi kalau di dalam Tuhan, rewardnya, penghargaannya, hadiahnya itu sifatnya kekal, gak sementara. Udah begitu kualitasnya murni, kualitasnya pure, perfect. Jadi saudara sekalian yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jemaat yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini yang Tuhan kehendaki. Saat kita mengejar, pada saat kita berlari itu dengan kesungguhan hati, dengan segenap hati, sepenuh hati, jangan setengah-setengah. Kalau setengah-setengah nanti kita nggak dapat. Ya, dan ini kan perlu dilatih kebiasaannya, karakternya, kehidupannya sehari-hari. Ya, dan itu salah satu tugas yang kami Seminari Baptis Indonesia di Semarang siapkan itu buat para mahasiswa. Ya, dengan harapan pada saat mereka sudah lulus, mereka disiapkan Tuhan untuk dapat melayani pekerjaan Tuhan dengan memberikan yang terbaik. Yang berikutnya, panggilan surgawi dari Allah. Panggilan surgawi dari Allah. Saudara sekalian baru ditelepon oleh Pak Bupati atau Pak Wali Kota atau bahkan Pak Presiden, itu aja udah sebagai minta ampun. Ini panggilan surgawi dari yang punya surga. Senang nggak kira-kira? Oh, pasti senangnya memang. Ya, saudara sekalian, terus kira-kira ada apa sampai dipanggil? Ya pasti ada sesuatu, karena Allah menghargai pekerjaan kita, karena Allah melihat pekerjaan kita, kesungguhan kita di dalam melakukan setiap tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan bagi kita. Jadi itu yang Tuhan siapkan bagi kita. Hanya kita perlu berlari-lari, tidak hanya sekedar berlari biasa. Bagian yang kedua, fokus mengarahkan diri, pandangannya ke depan.
namanya kita atlet, namanya kita berlomba, pandangannya fokus ke depan. Ya jangan dikit-dikit nengok, dikit-dikit nengok. Ya, kalau dikit-dikit nengok ya kita nggak bisa fokus ke depan, akhirnya kita akan mengganggu gerakan kita, akan mengganggu kecepatan kita, akan mengganggu fokus kita. Jadi Rasul Paulus sampaikan di ayat ke-13, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dia lupakan apa di belakang, masa lalu dia, kehidupan dia, segala sesuatu yang dapat menghambat perjalanan dia, kecepatan lari dia untuk mencapai garis finish. Ya, bagian yang pertama, jangan pernah menganggap sudah berhasil dengan kemampuan diri sendiri. Paulus ingatkan, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. I do not consider that I have made it my own. Dia sendiri tidak mau menjadi orang, menjadi pelayan Tuhan yang menganggap keberhasilan-keberhasilan itu karena kemampuan dia. Keberhasilan-keberhasilan itu milik dia. Enggak. Ya, Paulus yang sudah ditangkap oleh Yesus Kristus dengan segala kecerdasannya, dengan segala skill, kemampuannya, pendidikan yang luar biasa, yang dia selalu menganggap keberhasilannya itu adalah hasil karya dia sudah diubahkan oleh Tuhan. Saudara-saudara, dan itu yang Tuhan mengajarkan. Dan dia bilang kepada kita semua, kepada jemaat yang ada di Filipi, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Saya menyadari semua yang saya lakukan hasil yang terbaik bukan karena kemampuan saya, tapi karena hebatnya Tuhan sudah mengizinkan saya melakukan itu bagi kemuliaan Tuhan. Bagian yang kedua, saudara sekalian, merupakan apa yang di belakang. Ingat, Yesus tidak pernah melihat ke belakang. Ya, yang selalu mengungkit-ungkit masa lalu, yang membangga-banggakan masa lalu, wah dulu begini, dulu begitu, ataupun dulu sayang sekali ya, itu kerjaan iblis. Ya. Oke lah, kita menghargai sejarah, tapi sejarah is not everything. Yang segalanya adalah masa depan kita, yang penuh harapan yang Tuhan siapkan. Masa lalu kita pakai untuk kita belajar, untuk melangkah ke depan di dalam Kristus. Ya, ingat saudara sekalian bagaimana Tuhan Yesus Kristus berkomunikasi dengan seorang wanita Samaria di sumur itu. Ya, wanita Samaria ini pikir Yesus tidak tahu masa lalu dia. Yesus tahu. Apakah Yesus bahas? Wah, hidup masa lalu kamu ini suka nggak beres nih di depan pribadi. Yesus tidak bahas. Yesus cuma bilang, aku tahu. Ya, berikutnya juga pada saat Yesus dihadapkan seorang wanita yang ketangkap berbuat zina. Semua orang pengen menghakimi perempuan ini karena kesalahan perbuatan si perempuan ini. Nah, itu karena kebiasaan perempuan ini. Ya, Yesus bilang apa? Ya, pada saat semuanya sudah pergi karena gak ada yang menimpuk ke dia perempuan, Yesus bilang apa? Pergi, jangan berbuat dosa lagi. Yesus gak bahas masa lalu. Yesus berpesan, jangan lakukan lagi kesalahan di masa lalu, tapi pada masa depan. Ya, anak-anak Tuhan yang gereja utus untuk diperlengkapi di dalam Tuhan, di dalam sekolah, di dalam seminari Teologi Baptis Indonesia Semarang, sudah melupakan masa lalu. Saudara sekalian yang mungkin kesulitan masa lalunya, kesusahan ataupun apapun itu, Tuhan mau diperlengkapi di STB ini untuk menjadi hamba Tuhan yang menyongsong masa depan, yang penuh harapan, sehingga tidak hanya menerima berkat diperlengkapi oleh Tuhan, tapi siap menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan pada saat pelayanan gereja-gereja. Ya, Yesus bilang, Rasul Paulus bilang, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan, aku tinggalkan, I forget, I neglect, aku sudah abaikan masa lalu. Ya, aku memutuskan untuk tidak lagi memperhatikan masa lalu ini. Apa yang telah di belakangku, hal-hal yang ada di belakangku, hal-hal yang terjadi di masa lalu yang mengganggu fokus pelayanan ke depan, Paulus ajarkan, tinggalkan, supaya itu tidak memperlambat kecepatan kita dalam meraih panggilan surgawi, untuk meraih penghargaan dan hadiah yang kekal dari Tuhan, dari Allah. Yang terakhir, mengarahkan diri kepada yang di hadapan. Kalau sudah meninggalkan
mengarahkan diri fokus untuk ke depan. Jangan malah bingung, nggak ngapa-ngapain. Ya, Tuhan mau melalui Paulus diajarkan mengarahkan diri kepada apa yang dihadapkan. Yesus sendiri itu sibuk melihat masa depan, untuk membimbing 12 muridnya untuk melihat masa depan, menyongsong masa depan. Dan itu yang Yesus ajarkan dalam kehidupan Paulus. Tetapi ini yang kulakukan, mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku. Straining forward, berusaha ke depan untuk terus maju, untuk bisa menjangkau, untuk bisa menggapai hal-hal yang ada di depan, yaitu panggilan surgawi, yaitu hadiah kehidupan kekal di surga nanti, dan juga penyertaan perlindungan yang sempurna yang dari Tuhan. Jadi saudara sekalian, di masa pandemi ini, ingat, kita harus tetap berlari dengan cepat menuju panggilan surgawi. Kita tetap harus berlari dengan sepenuh hati, enggak setengah hati, apapun kondisi yang terjadi saat ini, untuk memperoleh hadiah surgawi, hadiah sifatnya kekal, yang kualitasnya sempurna yang Tuhan siapkan bagi kita, dengan penyertaan perlindungan yang sempurna, tubuh yang sehat dan segar senantiasa. Lupakan, tinggalkan apa yang di belakang. Lupakan, tinggalkan masa lalu kehidupan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Fokus untuk mengarahkan diri kepada yang ada di depan, masa depan yang penuh harapan dari Tuhan Yesus. Maka Tuhan Yesus mengaruniakan penyertaan, pemeliharaan, perlindungan yang sempurna, serta mahkota kehidupan kekal bagi kita yang taat dan setia melakukan kehendak-Nya. Ayat 13 menuliskan, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Saudara sekalian, terima kasih untuk kedatangannya dan kehadirannya. Tetap semangat dan terus berlari mengejar panggilan surga. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Mari bersama-sama kita akan datang kepada Tuhan. Kita akan menutup ibadah saat pagi hari ini. Kita akan mengucap syukur bersama-sama. Bapa yang di surga, kami bersyukur Tuhan Yesus Kristus, ketika pagi hari ini kami boleh menikmati sukacita, kami boleh melakukan ibadah kami Tuhan. Betapa hati kami penuh dengan ucapan syukur pagi hari ini. Bersama-sama kami boleh dikuatkan melalui kesaksian dari hamba-Mu, Saudara Nehemia, dan juga Pendeta Adi Wibowo yang sudah menyampaikan sabda kebenaran firman. Kiranya firman ini menjadi berkat, kesaksian ini juga menjadi berkat bagi kehidupan seluruh sidang jemaat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan akan pakai kehidupan hamba-hamba-Mu ini di dalam pelayanan, supaya sungguh-sungguh Tuhan yang akan memberkati. Kami berdoa bagi Pendeta Adi Wibowo bersama dengan Saudara Nehemia di tempat pelayanan mereka masing-masing. Tuhan pakai sepenuhnya, kuasa Allah menolong, kuasa Tuhan memampukan. Terima kasih ketika pagi hari ini kami bersama-sama dengan hamba Tuhan dari STPI dalam rangka hari STPI yang boleh menolong gereja Tuhan dengan pelaksanaan Tuhan. Ada berkat yang boleh kami terima pada pagi hari ini. Kami berdoa bagi STPI sepenuhnya. Tuhan berkati sepenuhnya STPI supaya semakin bertumbuh, supaya semakin maju, dapat mempersiapkan calon-calon hamba Tuhan yang sungguh-sungguh berkenan kepada-Mu. Tuhan pakai semua pimpinan dan juga semua dosen, staf, karyawan yang melayani Tuhan di STPI. Tuhan pakai sepenuhnya. Kiranya mereka semua sungguh-sungguh diberikan hikmat kuasa yang dari Tuhan kami Yesus Kristus. Berkati supaya STPI semakin bertumbuh, STPI semakin maju, STPI semakin menjadi berkat bagi umat baptis yang ada di Indonesia ini Tuhan. Berkati semua mahasiswa yang belajar, Tuhan pakai sepenuhnya, dipersiapkan mereka Tuhan telah menjadi hamba-hamba Tuhan yang sungguh-sungguh berkenan, yang sungguh-sungguh takut dan mengasihi Tuhan. Apa yang saat ini menjadi pergumulan di STPI, Tuhan campur tangan, Tuhan memberkati di tengah situasi dan kondisi kehidupan yang sulit ini. Biarlah berkat Tuhan akan tercurah bagi STPI Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami menyerahkan Tuhan segala ucapan syukur dan terima kasih kami pagi hari ini hanya ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.